Apes banget, pria ini dan keluarganya kejebak di mobil pintar yang nggak bisa direm. Untungnya mereka berhasil dievakuasi sebelum mobil nabrak. Mereka selamat, tapi belum sempat lega, ketuban istri pria ini tiba-tiba pecah dan helikopter langsung bawa mereka ke rumah sakit. Dia ngelahirin anak laki-laki yang sehat dan saat pulang dari rumah sakit, ada orang aneh yang manggil mereka. Nah, karena takut, mereka buru-buru masuk lift. Di dalam lift, mereka senang karena udah bisa bebas dari mobil rusak dan orang aneh. Nggak taunya lift yang mereka naikin rusak. Ya, keapesan mereka berlanjut lagi. Apes banget, pria ini dan keluarganya kejebak di mobil pintar yang nggak bisa direm. Polisi nyoba bantu, bahkan sampai sejajarin mobil buat pindahin penumpang lewat jendela. Anak-anak berhasil pindah, tapi istrinya yang hamil nggak bisa. Ayahnya sempat mau loncat karena panik, tapi untungnya berhasil ditahan. Polisi kasih info di depan ada macet total, jadi helikopter diturunkan buat evakuasi. Akhirnya istrinya bisa dibawa keluar pakai helikopter. Lalu giliran si pria dan ayahnya, mobilnya diikat dan diangkat helikopter tepat sebelum nabrak. Mereka jadinya selamat, tapi atap mobilnya jadi hancur. Seorang pria baru beli mobil mewah, tapi begitu turun dari mobil, pintunya malah dicopot orang. Dia langsung naik lagi, injak gas dan ngejar. Di tengah jalan, seekor lebah nyelonong masuk ke telinganya, bikin dia kehilangan kendali dan nabrak truk. Meski begitu, dia tetap ngejar, bahkan sampai mukulin kaca depan mobil lawannya. Tiba-tiba, sebuah kantong berisi cairan jatuh tepat ke wajahnya. Begitu dirasa, ternyata itu air pipis, bikin dia makin marah dan bersumpah bakal bales. Padahal dia nggak tahu kalau mobil yang sedang dia kejar itu sebenarnya udah hilang kendali. Di pagi yang cerah, pria ini sekeluarga mau liburan naik mobil baru yang katanya pintar. Dia nyalain sistem kendali otomatis, tapi nggak lama malah error. Kecepatannya nyangkut di 130 dan nggak bisa direm. Ayahnya nyaranin injak gas lalu lepas rem, tapi justru nambah kencang sampai 160. Saat mau minta bantuan penjual, ternyata si penjual juga lagi sibuk nyelamatin pembeli lain yang terjebak di mobil pintarnya sendiri. Saat panik, istri si pria tulis pesan minta tolong di koran, lalu tempel di kaca biar polisi lihat. Si anak perempuan malah buka jendela dan korannya nempel di muka polisi. Kertas itu kemudian terbang dan malah nyasar ke wajah si pria sial yang lagi marah ini. Ya, gagal deh. Di pagi yang cerah, pria ini sekeluarga mau liburan naik mobil baru yang katanya pintar. Dia nyalain sistem kendali otomatis, tapi nggak lama malah error. Kecepatan nyangkut di 130 dan nggak bisa direm. Karena terlalu tegang, kaki si pria jadi kram. Dia nyuruh ayahnya gantiin nyetir. Pas ayahnya dan si pria injak rem bareng, remnya malah patah. Si pria yang kesal buang bagian rem itu keluar jendela dan tanpa sengaja ngenain polisi yang lagi bantu mereka. Tiba-tiba seekor lebah beracun masuk mobil. Si pria lepas sepatu dan mukulnya, tapi malah bikin airbag keluar. Untungnya lebah itu terbang keluar dan mereka berhasil selamat dari lebah beracun, walau belum selamat dari mobil. Di pagi yang cerah, pria ini sekeluarga mau liburan naik mobil baru yang katanya pintar. Dia nyalain sistem kendali otomatis, tapi nggak lama malah error. Kecepatannya nyangkut di 130 dan nggak bisa direm. Ayahnya nyaranin injak gas lalu lepas rem, tapi justru nambah kencang sampai 160. Sementara itu, ayah si pria coba periksa kabel, tapi malah bikin suhu kabin panas dan wiper mati. Saat ayahnya bersihin kaca dari atap mobil, hampir aja jatuh kalau nggak ditarik keluarga. Nah, karena jalan di depan ditutup, polisi malah buka jalur lawan arah. Si pria terpaksa banting setir ke sana. Saat tegang, kakinya malah kram dan diganti ayahnya nyetir. Mereka berdua nekat rem bareng, tapi remnya malah patah. Musim panas di kota ini panas banget sampai badan pria ini lengket. Di rumahnya cuma ada satu kipas buat rame-rame. Dia pengen suasana dingin. Jadi diam-diam pasang lampu hias Santa Claus. Listriknya kebanyakan, bikin kota gelap gulita. Lampu lalu lintas jadi mati. Dua mobil tabrakan. Terus orang-orang mulai nyolong barang. Pas lagi kacau, anaknya tiba-tiba nangis karena boneka spesialnya hilang. Pria itu jadi marah dan janji cari bonekanya. Dia akhirnya nemu topi nyangkut di ranting. Tahu itu dari toko tertentu. Pas ke toko itu, si maling boneka muncul mau beli topi itu. Boneka akhirnya kembali ke anaknya. Si anak senang dan terima kasih ke ayahnya. Pria itu jadi senyum-senyum. Ternyata nangkep maling itu seru juga.
Musim panas di kota ini udah kelewat panas banget. Saking panasnya, badan pria ini jadi lengket. Bangun tidur, tahu-tahu istrinya udah nggak ada. Taunya ada di belakangnya, lengket di punggungnya karena saking panasnya. Orang-orang tua juga nggak tahan, sampai pada tiduran di kamar mayat. Dokternya cuma geleng-geleng. Soalnya tiap panas banget pasti kejadian kayak gini. Padahal tempat itu buat orang yang udah sekarat. Hari itu tingkat kehadiran di sekolah 0 bolos. Bahkan anak yang udah bertahun-tahun nggak pernah masuk pun datang. Gara-gara sekolah pasang AC sentral. Karena cuaca panas, rumah-rumah yang punya AC langsung nyalain semua. Jadinya kabel listrik tegangan tinggi kepanasan dan meledak-ledak sampai ke jalan menuju PLTN. Biar listrik warga tetap nyala, wali kota akhirnya sampai turun tangan langsung ngawasin di sana. Pria ini ketemu perampok saat belanja, lalu nyiram sup panas sampai perampok KO. Gara-gara itu dia jadi pahlawan. Istrinya nyaranin bikin perusahaan keamanan, dan besoknya dia ajak 2 temannya buat mulai usaha itu. Iklan mereka sukses, warga seneng, anak-anaknya bangga. Wali kota serahin tugas polisi ke perusahaannya, jadi dia resmi jadi polisi baru. Awal jabatannya dia bongkar kasus anak tikus yang dibalur kapas lalu dijual kayak anjing pudel. Jadi perhatian media. Tapi geng kriminal terbesar ngasih ancaman kalau dia nggak minggat besok siang, dia bakal ditembak. Dia ajak warga lawan bareng, tapi nggak ada yang mau. Istrinya akhirnya nyaranin dia kabur. Teman-temannya juga nggak mau bantu. Besoknya, geng datang ke rumahnya. Jam 12, dia keluar. Dia langsung ditembak. Tapi tiba-tiba geng itu tumbang satu-satu. Istrinya senang, dia selamat. Tapi si pria muak jadi polisi dan mau balikin rencananya ke orang pertama yang dia temui. Keluarga ini tinggal di ruang bawah tanah. Tiap hujan rumahnya banjir, sampai sopa aja ngapung. Suatu hari si anak cowok dapat kerja di rumah mewah. Waktu lagi ngajar anak majikannya, dia dengar si pemilik rumah mau pecat pembantu karena badannya bawa mie instan dan dianggap bawa orang miskin. Dia manfaatin kesempatan itu, bilang pembantunya juga benci orang kaya. Pemilik rumah setuju dan langsung pecat si pembantu. Si cowok lalu ngajak ayahnya kerja di situ. Ibunya jadi guru les dan saudaranya jadi tukang kebun. Karena majikannya mau liburan, semuanya berjalan mulus. Akhirnya mereka sekeluarga bisa tinggal di rumah mewah yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Apes banget, pria ini dan sekeluarganya terjebak di mobil pintar yang gak bisa direm. Lagi paniknya tiba-tiba ada lebah beracun masuk mobil. Untung lebah itu keluar, tapi malah nyasar ke telinga cowok ini, bikin dia hilang kendali dan nabrak truk. Dia jadi dendam sama si pria dan keluarganya, pecahin kaca depan mobilnya dan terus ngejar mereka. Di dalam mobil, ayahnya si pria tiba-tiba kebelet buang air kecil. Menantunya kasih kantong plastik buat nampung. Setelah selesai, si pria buang kantong itu keluar jendela dan tanpa sengaja cowok itu nangkep. Dia coba rasain, langsung sadar itu air pipis dan dia makin marah. Dia nekat nabrak mobil si pria. Ngelihat nyawa terancam, anak laki-laki si pria ambil senjata dan nembak paha pria itu. Karena tembakannya kencang, pelurunya langsung dicabut lagi. Si cowok keluar jalur dan keluarga si pria lega bisa lolos meski bahaya belum benar-benar selesai. Kakek ini udah beberapa kali coba bundir, tapi tiap kali dia udah siap, selalu aja ada gangguan dari tetangganya. Awalnya dia niat banget, udah pasang tali, berdiri di bangku, tinggal 1 langkah lagi. Tapi belum juga selesai, ada tetangga yang mobilnya mogok. Dengan muka kesal, si kakek turun lagi, bantu dorongin mobil itu sampai bisa jalan. Padahal dalam hati dia ngomel, kenapa orang-orang ini gak pernah bisa ngurusin masalah sendiri. Tapi ya, tangan dan kakinya tetap gerak, bantuin juga, dan gagal bundir lagi. Kakek ini udah beberapa kali coba bundir, tapi tiap kali dia udah siap, selalu aja ada gangguan dari tetangganya. Pas udah bener-bener siap bundir, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Dia kesel banget, tapi akhirnya dia buka juga. Tetangga minta tolong betulin pemanas rumah yang rusak. Si kakek ngomel panjang lebar, tapi tetap juga ambil peralatan dan betulin. Begitu terus, tiap dia mau koit, selalu aja ada orang datang minta bantuan. Dari luar, si kakek kelihatan judes dan marah-marah. Tapi sebenarnya, semua itu bikin dia masih nyambung sama hidup. Orang-orang itu, entah sengaja atau enggak, jadi alasan kenapa dia belum bisa pergi. Kakek ini udah niat banget mau ngakhiri hidupnya. Dia dandan rapi, pakai jas, nyemprot parfum, nyiapin tali sambil lihat foto istrinya yang udah meninggal. Begitu mau bundir, tiba-tiba ada tetangga baru bikin ribut masukin mobil. Si kakek kesel, talinya dia lepas, malah bantu mindahin mobil. Pas mau coba lagi, 2 anak kecil tetangga ngintip dari jendela. Ya, bikin dia jadinya batal lagi. Besoknya, dia coba sekali lagi. Udah siap banget nih. Bel rumah bunyi kenceng. Tetangganya ngasih makanan sambil minta tolong soal pemanas. Niatnya gagal terus. Tiap kali mau nekat,
dekat selalu aja ada gangguan. Lama-lama di sela-sela usahanya, kakek ini kebawa kenangan masa lalu sama keluarganya. Itu bikin hatinya ragu antara pengen koit atau tetap bertahan hidup.